Halah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Rizwan Fatah dari dengan mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 045 124 631, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 algoritma dan pemrograman. Nah, di tugas 2 kali ini saya mendapatkan sebuah tugas, yaitu membuat sistem program sederhana menggunakan statement if ya, atau lebih mudahnya kita anggap menjadi sistem program kalkulator sederhana begitu. Nah, program operator statement if ini itu sebenarnya setiap bahasa pemrograman ada. Misalnya PHP bukan memberi halaman baru ya, tapi bahasa pemrograman singkatannya saya lupa, tapi bahasa pemrograman bukan memberi halaman baru ya. Yang keempat JavaScript, yang kelima Pascal, 6 Python dan sebagainya. Nah, kebetulan di sini saya sendiri sedang mempelajari bahasa Python karena sedang tertarik dengan bahasa Python, maka di sini saya akan menggunakan bahasa Python. Dan ini adalah contohnya. Ada sebuah perusahaan, karyawannya itu dibagi 3. Golongan A 5 juta, golongan B 6,5 juta, sementara golongan C itu 9,5 juta. Buset, apa kok golongan A karyawan, golongan B manajer, golongan C detektif. Neng aku ndak terlalu gede ya. Wes lah. Pokoknya kemudian 3 golongan itu dengan gaji masing-masing. Kita terus di sini kan setiap perusahaan itu kan ada pastinya menyuruh pegawainya lembur, dan setiap lembur di perusahaan tertentu ini mendapatkan gaji pokok yang
gaji per jamnya sebesar 30%, per jamnya itu kelipatan 2% ya. Dari 30%, 32%, 34%, 36 dan 39. Lebih dari itu maka sepertinya mentok di 38% ya. Nah, gimana cara membuat program kalkulator sederhana? Nah, di sini yang kita butuhkan itu adalah yang pertama software bahasa pemrogramannya itu. Bahasa pemrogramannya atau software pemrograman devel pokoknya itulah. Nah, karena kita di sini akan menggunakan Python, maka kita harus mendownload di internet Python. Ketik saja Python. Caps lock ya. Python. Salah. PY dodol Python. Nah, langsung saja masuk ke websitenya dan di sini kalian bisa download gitulah. Download sesuai dengan OS yang kalian pakai ya. Kalau Mac ya Mac, kalau Linux ya Linux, kalau Windows ya Windows. Nah, di sini kalian bisa langsung download saja. Bentar. Mana bagian download? Saya bagian download nanti guys. Nah, kalian bisa langsung saja download di sini. Nah, di sini download Python. Kebetulan saya menggunakan Windows, maka di sini saya akan mendownload untuk Windows ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian Linux ya otomatis atau bisa kalian beli sendiri. Misal ada yang nitip ke WhatsApp, aku tolong download ke software tapi teman kalian itu pakai Linux, misal macOS misal tapi
Misal kalian pergi ke warnet, tapi ada teman kalian yang minta tolong, tolong downloadin software Python dong. Lagi nggak ada kuota soalnya. Kalian bisa apa ya namanya, bisa download kayak gitu kalau bahasa Jawa. Windows ya Windows, Linux ya Linux, Mac OS ya Mac OS. Setahu saya 3 itu sih yang nah, ada yang perlu digarisbawahi di sini tentang penginstalannya. Tapi di sini maaf saya tidak bisa mencontohkan penginstalannya karena cukup ribet dan memakan waktu. Maka saya kasih apa ya, wanti-wanti untuk checklist attach nanti di saat penginstalannya. Nah begitu yang terpenting. Dan yang kedua, kita butuh yang namanya kode editor. Kode editor ada banyak, ada Sublime Text, Sublime Text, Notepad, VS Code, dan yang lain-lain. Tapi kali ini saya akan menggunakan VS Code. Kenapa? Ya karena VS Code yang simple and practice gitu, yang cocok untuk pemula. Kita bisa cari di internet VS Code. Nah, sama seperti Python, kita langsung saja ke download. Nah, sama juga seperti yang tadi, kalian bisa download sesuai OS yang kalian gunakan. Nah, kebetulan saya sudah download, maka langsung saja kita masuk ke VS Code-nya. Di sini saya sudah ngoding, saya sudah membuat programnya terlebih dahulu. Maaf karena saya cukup lama dalam mengetik video kepanjangan dan saya takut baterai HP saya juga habis nantinya. Maka saya putuskan untuk ngoding terlebih dahulu. Dan ini codingan yang sudah jadi. Bisa dilihat yang pertama, program menghitung jumlah hasil. Maaf saya lupa hal yang penting. Di VS Code
DWS Code. Sebelum memulai, jika kalian sudah menginstal apa tadi Python di software Python, maka DWS Code kalian juga harus menginstal extensionnya, namanya Python juga. Nah ini Python. Maaf. Di sini jika kalian baru, maka di sini bakal ada install. Kalian klik saja, lalu kalian tunggu hingga terinstalasi selesai. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena di sini saya sudah mengoding terlebih dahulu, maka saya akan jelaskan langkah awalnya. Langkah awal untuk mengoding. Maaf, ini sepertinya agak aneh. Nah, di sini yang pertama, kalian harus membuat folder dan membuat filenya. Foldernya namanya terserah, filenya juga namanya terserah, tapi di bagian belakang sini kalian ketikkan PY gitu, dan udah, kalian tinggal ketikkan. Di sini ada golongan, input masukkan golongan A, B, C, D, upper, jam lembur masukkan jumlah jam lembur. Nah, di sini statement if elif. Nah, saya akan coba terjemahkan ke bahasa sehari-hari kita. Jika golongan A, gaji pokoknya adalah sebesar 5 juta, sama dengan A 5 juta. Jika golongan B sama dengan 6,5 juta, jika golongan C, maka 10 juta kurang 500 gajinya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, di sini kan di sini itu kita tulisan akan pakai persen ya. 1 jam sama dengan 30%. Nih. Nah, kalau di VS Code kita harus masukkannya dalam bentuk desimal. Begitu. Soalnya di Python
lambang koreksi jika salah. Lambang anu itu termasuk variabel kalau nggak salah. Kalau salah, kalau misalnya kalian tinggal komen aja ya di bawah. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal run saja. Oke. Dan kalau sudah berjalan seperti ini, kita masukkan misalnya golongan yang pertama pakai caps-lock. Jangan lupa pakai caps-lock A. Enter, masukkan jumlah telepon, misalnya 3 jam. Misalnya 3 jam gitu. Nah, maka di sini kita sudah mendapatkan jumlah penghasilannya, yaitu dari gaji 5 juta. Kita ditambah lembu, ini kan 5 juta, dan jam kerja idealnya ini maaf salah. Ini jam kerja full dari pagi sampai sore, kalau sebulan bakal digaji segini misal, dan ditambah 65 jam 3 jam. Di sini 3 jam sama dengan 30 plus 5 juta plus 34%. Nah, totalnya 6.700.000. Nah, begitu kurang lebih begitu di tugas 2 algoritma dan pemrograman kali ini. Saya Rizwan Bata undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.